warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-6 yaitu konfigurasi basis. Nah, di bab 6 ini kita akan mempelajari 5 materi ini ya teman-teman. Di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, di sini terdapat router identity hostname ya teman-teman, digunakan sebagai pengenalan atau identitas mengenai router itu sendiri. Kemudian terdapat setting hostname, bisa dilakukan secara GUI atau GUI ataupun CLI. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini. Itu tampilan saat kita menggunakan GUI dan menggunakan CLI ya teman-teman. Di sini kita langsung saja masuk ke Windows-nya. Oke, di sini kita akan mempraktekkan dahulu dengan menggunakan GUI ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa buka menu System. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang Identity. Nah, di sini terdapat identitinya itu mikrotik. Di sini saya akan ubah menjadi RB. RB itu singkatan dari router bound ya teman-teman. Jika sudah di sini saya akan apply, lalu saya oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu sudah berubah ya teman-teman menjadi RB. Karena di sini tadi saya mengubahnya menjadi RB ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dengan menggunakan CLI ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke menu New Terminal. Oke, jadi di sini kita akan melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui nama hostname-nya ya teman-teman. Di sini kita tuliskan perintah yaitu seperti ini ya teman-teman, lalu kita bisa enter. Nah, bisa kalian lihat di sini namanya itu sudah terganti menjadi RB ya teman-teman, sama seperti yang ada di bagian atas ini. Lalu di sini saya ingin mempraktekkan untuk merubah nama RB itu ya teman-teman dengan menggunakan CLI. Di sini saya ingin memasukkan perintah yaitu oke teman-teman bisa lihat di sini saya sudah mengubahnya menjadi RB sila ya teman-teman. Nah, di bagian atas juga sudah keubah ya teman-teman. Sama seperti yang ada di bagian bawah ini. Di sini saya mengubahnya menggunakan command atau perintah identity set name ya teman-teman. Kita di sini langsung saja masuk ke materi yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang kedua yaitu IP address. Di sini kita akan belajar membuat IP address pada perangkat router bound. Lalu kemudian kita akan setting IP address, bisa dilakukan secara GUI maupun CLI ya teman-teman. Lalu IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Kita langsung saja masuk ke Windows-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan menggunakan tampilan GUI ya teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam menu IP. Lalu di sini kita akan pilih address. Nah, teman-teman, di sini bisa kalian lihat bahwa di sini sudah terdapat IP ya, teman-teman. Nah, IP ini itu terdapat dari bawaan ISP-nya. Di sini saya ingin menambahkan IP-nya lagi. Caranya itu kalian bisa masuk ke tanda ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kalian masukkan IP yang akan kalian buat untuk di perangkat GUI-nya. Kemudian di sini saya akan menggunakan Ether 2 ya teman-teman, karena Ether 1 sudah digunakan oleh
IP bawaan dari ISP-nya ya teman-teman. Di sini langsung saja apply, lalu kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat 2 IP ya teman-teman. Lalu di sini kita akan konfigurasikan IP address dengan menggunakan CLI. Caranya kita akan buka menu New Terminal. Lalu di sini kita bisa ketikkan enter. Lalu kemudian di sini kita akan masukkan perintah lagi yaitu seperti ini ya teman-teman, karena di sini saya akan membuatkan IP dari CLI itu 192.168.77.3. Nah, di sini teman-teman tidak boleh lupa untuk interfacesnya ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Ether 3. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa enter. Mohon maaf ya teman-teman, di sini saya kurang R-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa enter. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan perintah yaitu print. Untuk mengecek apakah IP-nya sudah terbuat apa belum ya teman-teman. Kita langsung saja enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat 3 IP. Dari yang pertama itu dari bawaan ISP, kemudian yang kedua itu bawaan dari GUI, yang ketiga itu bawaan dari CLI ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin coba untuk menghapusnya ya teman-teman dengan menggunakan cara yaitu seperti ini ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan 2? Karena di sini saya akan menghapus yang Ether 2 ya teman-teman. Ini. Nah, seperti ini ya teman-teman perintahnya. Kenapa di sini saya menggunakan 2? Karena di sini saya akan menghapusnya yang Ether 3. Ether 3 itu yang berurutan nomor 2 ya teman-teman. Jika sudah di sini kita akan enter. Nah, kemudian di sini kita akan masuk lagi ke print untuk mengecek apakah sudah kehapus apa belum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk yang Ether 3-nya itu sudah kehapus ya teman-teman atau ke remove. Oke, di sini kita akan mendisable atau disable IP address ya teman-teman. Nah, namun disable sendiri adalah IP yang berada di suatu internet, namun statusnya itu tidak aktif ya teman-teman. Jadi di sini caranya itu kita menggunakan cara GUI ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke dalam IP address ya teman-teman ini. Oke, jadi cara untuk menonaktifkannya itu kalian bisa menekan tanda yang silang ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengaktifkannya kembali, teman-teman bisa mengeklik tanda centang ini ya teman-teman. Di sini kita akan coba menggunakan CLI ya teman-teman caranya. Oke, di sini caranya itu kita akan masukkan perintah yaitu seperti ini ya teman-teman. Di sini kenapa saya menggunakan 1? Karena di sini saya ingin disable Ether 2. Ether 2 itu yang berurutan nomor 1 ya teman-teman. Kemudian saya akan enter. Di sini kita akan cek kembali apakah sudah disable atau belum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu yang Ether 2 itu terdapat tanda silang. Tanda silang itu yang berarti kita sudah mendisable IP dari Ether 2 ini ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin mengaktifkannya kembali, teman-teman bisa masukkan perintah yaitu seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa cek kembali apakah sudah aktif lagi atau belum. Nah, di sini tanda silangnya itu sudah tidak ada ya teman-teman, yang artinya dia sudah aktif kembali.
Oke, di sini kita akan mengedit atau mengganti IP address ya teman-teman dengan cara yaitu masukkan perintah seperti ini ya teman-teman. Di sini address-nya itu kita akan ganti menjadi 192.168.99.3/24. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita akan cek kembali apakah sudah terganti atau belum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa IP address-nya itu sudah terganti ya teman-teman. Yang tadinya 192.168.88.3 itu sudah terganti menjadi 192.168.99.3 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke materi yang ketiga. Oke, di sini kita akan masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman. Di sini kita akan mempelajari CLI lebih dalam. CLI itu hampir sama dengan Linux ya teman-teman. Hanya saja perintah-perintah yang dijalankan itu berbeda. Oke, misalkan di Linux itu kita ingin melihat sebuah direktori, kita hanya perlu mengetikkan perintah yaitu cd. Sedangkan di Mikrotik ini hanya perlu memberikan perintah garis miring ya teman-teman seperti ini. Dan nama tujuannya ya teman-teman. Oke, di sini misalkan di sini saya ingin memasukkan sistem ya teman-teman. Garis miring lalu sistem. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah berada di menu sistemnya ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masuk ke identity ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita sudah masuk ke identity-nya ya teman-teman. Untuk kembali ke menu pertama, kita dapat menggunakan perintah yaitu slash, lalu kita bisa enter. Nah, ini kita sudah keluar dari menu sistem dan identity-nya ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian kita bisa enter. Nah, kemudian jika teman-teman ingin keluar dari identity-nya doang, tetapi teman-teman masih mau tetap di menu sistem, teman-teman bisa masukkan perintah seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa enter. Nah, di sini kita sudah keluar di menu identity-nya ya teman-teman, tapi kita tidak keluar di menu sistemnya. Nah, jadi jika kita ingin melihat menu dari dalam sistemnya, teman-teman bisa klik atau ketikkan perintah seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini akan keluar semua menu-menu yang berada di dalam sistemnya. Di sini kita langsung saja masuk ke materi yang keempat. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang keempat ya teman-teman. Di sini IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kemudian dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox-nya, lalu kemudian pilih IP, kemudian pilih service ya teman-teman, kemudian bisa kalian klik. Nah, pada IP server ini terdapat yaitu SSH, Telnet, Winbox, dan Default ya teman-teman. Kemudian di sini kita disable semua service kecuali SSH dan Winbox ya teman-teman. Lalu kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 300. Kemudian kita akan login kembali ke router menggunakan default port. Lalu kemudian login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah ya teman-teman.
Nah, oke, di sini kita akan disable satu-satu ya teman-teman dengan cara kita klik satu kali pada linknya. Kemudian kita akan klik tanda X ya teman-teman. Nah, di sini SSH-nya dan Winbox-nya kita tidak disable ya teman-teman, karena di PPT tadi kita tidak boleh disable SSH dan Winbox. Kemudian di sini kita akan ganti portnya ya teman-teman di sini. Nah, di sini caranya itu kita bisa klik 2 kali untuk linknya. Nah, ini di sini kita akan ganti ya teman-teman portnya menjadi ini ya teman-teman. Kemudian yang available from-nya itu kita akan default-kan. Lalu kita akan apply dan oke. Untuk yang Winbox-nya kita juga akan sama ganti menjadi 300 ya teman-teman. Kemudian yang from-nya kita juga default-kan. Lalu apply oke. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah ubah portnya ya teman-teman di SSH dan Winbox. Nah, di sini kita akan coba uji ya teman-teman dengan di sini masuk ke New Winbox. Di sini kita akan uji ya teman-teman dengan menggunakan portnya. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat ini itu tidak bisa ya teman-teman, karena portnya itu bukan yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan port aslinya ya teman-teman, yaitu 3000. Lalu kita bisa konekkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini kita sudah masuk kembali ke Winbox-nya ya teman-teman dengan menggunakan port 3000. Di sini kita langsung saja masuk ke materi terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang terakhir ya teman-teman. Di sini untuk router OS login manajemen digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router seperti konsol, serial, terminal, telnet, SSH, WAN-FIX, dan Winbox ya teman-teman. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat 2 option, yaitu lokal database dan radius server ya teman-teman, profil. Nah, untuk manajemen user dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu grup profil, pengelompokan user, menemukan privilege yang bisa diperolehkan oleh suatu user ya teman-teman. Yang kedua yaitu user merupakan login seperti username dan password dari suatu user ya teman-teman. Nah, di sini untuk by default mikrotiknya menggunakan user admin tanpa password ya teman-teman untuk login. Nah, selain itu kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang terdapat pada user tersebut. Kemudian dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan ya teman-teman. Di sini untuk grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Untuk by default-nya terdapat 3 grup di mikrotik ya teman-teman. Itu terdapat yang pertama full, read, dan wrap atau permission. Nah, di sini kita juga bisa membuat kostum grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang tampilan full itu seperti ini ya teman-teman. Yang red
itu seperti ini, sedangkan yang read itu seperti ini ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke Winbox-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan fokus ke usernya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa buka menu sistem, lalu kita pilih yang user ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini hanya terdapat satu user saja ya teman-teman, yaitu admin. Dengan akses yaitu full ya teman-teman. Lalu di sini kita akan menambahkan user baru dengan klik tanda ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan menambahkan nama kita ya teman-teman. Lalu di sini grupnya saya full, lalu address-nya saya default-kan. Jika teman-teman ingin diakses oleh IP tertentu, teman-teman harus diisi ya teman-teman. Lalu di sini untuk passwordnya, di sini saya akan berikan 123. Yang satunya juga 123 ya teman-teman. Lalu saya akan apply, lalu oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita sudah membuat 2 user ya teman-teman dengan akses full. Di sini saya ingin disable yang admin ya teman-teman. Caranya itu kalian bisa klikkan admin, lalu kalian bisa klik tanda silang ini ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan mulai pengujiannya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik yang new Winbox ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang connect to-nya teman-teman bisa menggunakan IP yang teman-teman tadi sudah buat ya teman-teman. Di sini untuk loginnya teman-teman menggunakan nama yang tadi kalian sudah buat juga. Di sini saya menggunakan nama Sila karena saya bernama Sila ya teman-teman. Untuk passwordnya itu saya menggunakan 123. Kemudian kita akan connect-kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah masuk kembali ke dalam Winbox-nya ya teman-teman dengan menggunakan user Sila dengan password 123. Nah, di sini kita akan coba menggunakan yang root ya teman-teman. Kita masuk lagi ke menu sistem, user. Di sini kita akan tambah namanya sama ya teman-teman. Lalu di sini untuk namanya kita akan gunakan Sila A ya teman-teman. Untuk grupnya di sini kita gunakan read. Allow address-nya kita default-kan. Passwordnya di sini saya akan masukkan 1, 2, 3, 4. Satunya juga sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Lalu kita apply, kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat 2 user yang dimana dia itu aksesnya menggunakan full dan root ya teman-teman. Di sini untuk loginnya kita tambahkan A ya teman-teman, kemudian passwordnya kita tambahkan 4. Lalu kita akan connect-kan. Nah, ini sudah berhasil lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini berhasil ya teman-teman dengan menggunakan user Sila A dengan password 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Nah, karena pada user Sila A ini itu menggunakan read, kita tidak bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Kita coba ke menu IP lalu pilih address. Di sini ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba uji untuk yang read ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk ke sistem, lalu pilih user. Kita akan buat yang read dengan menamakan yaitu Sila A. Lalu di sini grupnya kita weird, ininya default, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Satunya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu kita akan apply, kita oke. Nah, di sini sudah terdapat 3 user ya teman-teman dengan akses full, read, dan read. Langsung kita di sini kita langsung saja ke new window-nya. Kita coba ya teman-teman. Di sini kita tambahkan A, lalu tambahkan 5. Lalu kita akan konekkan. Nah, di sini berhasil ya teman-teman dengan user Sila AA dengan password 12345. Di sini kita akan cek ke IP address. Lalu di sini kalian bisa lihat bahwa menggunakan read kita bisa menambahkan IP address atau konfigurasi IP address ya teman-teman. Nah, sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.